Tim Resmo Polda Bali menangkap 4 pelaku atas kasus tindak pidana pengeroyokan dan pemerasan terhadap seorang warga negara Rusia bernama Roman Semilov yang terjadi di kawasan Jimbaran, Badung. Dalam konferensi pers yang digelar Jumat 1 Agustus 2025, Kapolda Bali Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya menjelaskan aksi kejahatan ini melibatkan 2 pria berkewarganegaraan Rusia serta 2 WNI yang diduga sebagai kaki tangan. Mereka diantaranya Luri Vitchenko, 30 tahun, dan Lia Skutov, 32 tahun, dibantu oleh 2 oknum petugas imigrasi berinisial EE, 24 tahun, pria asal Jakarta, dan YB, 24 tahun, perempuan asal Magelang. Keempatnya melakukan pemerasan dengan modus penculikan, penganiayaan, dan ancaman deportasi terhadap korban. Kejahatan ini dilakukan atas perintah seseorang inisial GG berkebangsaan Rusia yang saat ini buron, di mana GG bertemu EE untuk mengutarakan masuk mencari sasaran inisial R yang katanya memiliki hutang dan menipu sebesar 2,3 miliar rupiah. Kemudian EE mencari profil dan lokasi sasaran dengan iming-iming imbalan operasional senilai 3 juta rupiah dari GG. Namun jika berhasil menemukan uang 2 miliar lebih tersebut dijanjikan akan dibagi. Dalam aksinya pada 10 Juli 2025, keempat pelaku menuju lokasi Perum Sakura 1 Blok E, nomor 10 Jimbaran Kuta Selatan, Badung. Saat itu sekitar pukul 23.30 WITA, korban tiba di ruang tamu mendapati beberapa orang asing sudah berada di dalam rumah. 2 orang langsung menyerang korban dengan menjambak lehernya menggunakan lakban dan memukilinya hingga hidung korban berdarah. Setelah menyadari korban bukan target utama, pemukulan dihentikan. Tak lama kemudian datang sepasang pria dan wanita berseragam mirip petugas imigrasi. Mereka memaksa korban membuka ponselnya, mengambil data pribadi dan memfoto paspornya. Korban juga diinterogasi mengenai uang senilai 150.000 US dollar milik seorang bernama R, disertai ancaman akan dideportasi, dipenjara, bahkan dibunuh jika tak mau bekerja sama atau melapor ke polisi. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka fisik dan akhirnya melapor ke SPKT Polda Bali. Atas laporan itu, tim Resmo Polda Bali bergerak cepat melakukan penyelidikan. Pada 18 Juli 2025, tim memperoleh informasi kendaraan dan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Tim kemudian berkoordinasi dengan Jatarnas Polda NTB untuk memantau pergerakan para pelaku hingga terdeteksi berada di wilayah Mandalika, Lombok Tengah. Setelah penyisiran selama beberapa hari, pada 21 Juli 2025 sekitar pukul 15 WITA, 2 pelaku berhasil diamankan di Resto Muncies dan dibawa ke Polda NTB untuk diinterogasi. Kemudian sejumlah barang bukti disita dari korban maupun pelaku, diantaranya lakban, helm, handuk, dan kain serbet yang berlumuran darah milik korban, pakaian, helm, dan sepeda motor Yamaha X-Max, dan beberapa unit ponsel milik para pelaku, termasuk handphone milik oknum petugas EE yang turut membantu aksi kejahatan. Menurut Kapolda Bali, para pelaku melakukan tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP Junto, pasal 55 dan 56 KUHP. Yang menjadi modus operandi dalam melakukan kejahatan ini yaitu dengan melakukan pemerasan dengan penculikan dan penganiayaan serta mengancam akan membawa korban ke kantor imigrasi dan mendeportasi. Kerugian korban mengalami luka pada hidung, ya, luka patah pada hidung, ya, yaitu ya, jadi melanggar tadi sudah saya sebutkan di atas pasal tidak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan, ya, dan atau percobaan pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP, juga pasal 55 dan 56, dan atau pasal 365 KUHP, juga 53 KUHP. Selain kasus ini dipaparkan, hasil penyidikan dan scientific crime investigation juga mengungkap dugaan jaringan geng asal Rusia yang terlibat di 27 TKP kejahatan lain di Bali, baik dengan motif pemerasan dan perampokan dengan modus penculikan dan penganiayaan, peredaran narkoba, prostitusi WNA, termasuk pencucian uang melalui transaksi kripto. Dari hasil kejahatan itu, masing-masing pelaku mendapat ratusan juta rupiah.
Sejumlah korban WNA yang melaporkan kasus ini disebut telah kembali ke negaranya, namun Polda Bali saat ini masih mendalami kasus ini lebih lanjut dan memetakan jaringan kejahatan yang diduga telah beroperasi di berbagai lokasi di Bali. Serta money laundering dengan bulan kripto, semuanya dalam pendalaman. Ya. Tidak lanjut, nanti terus kita akan melakukan pengembangan penyelidikan penyidikan serta pendalaman dan pengembangan terhadap TKP-TKP yang lain. Namun ini nanti terus komunikasikan dengan para korban yang kemungkinan sudah berada di luar atau masih di Indonesia dan melakukan pengejaran terhadap pelaku inisial GG yang merupakan otak, diduga otak dari semuanya dan proses hukum selanjutnya. Kabar Bali Hits mengabarkan.